semuanya, terima kasih sudah memilih saya untuk menemani kalian hari ini. Beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian dengan menerapkan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak, membaca, bercerita, dan menulis. Saya Desi Aprianti, selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama teman-teman bisa simak video berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait fenomena cuaca panas ekstrim yang diperkirakan akan terus melanda sebagian besar wilayah Indonesia hingga awal November 2025. Wilayah yang terdampak utama meliputi Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. Isi berita tersebut menyampaikan kepada kita mengenai cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. BMKG memberikan informasi kepada kita mengenai cuaca ekstrem yang akan melanda sebagian wilayah Indonesia hingga awal November 2025. Cuaca panas ini diprediksi akan berlangsung pada periode awal Oktober 2025 hingga November 2025. Di dalam berita tersebut, BMKG menyampaikan hanya sebagian wilayah Indonesia yang terdampak cuaca ekstrem. Suhu harian di beberapa wilayah tersebut bisa mencapai hingga 37 derajat Celcius. Berita tersebut juga menyampaikan beberapa wilayah utama yang terdampak cuaca ekstrem. Ada Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. BMKG menyampaikan faktor utama dari cuaca ekstrem ini disebabkan oleh faktor. Pertama, peran semu matahari. Dan yang kedua, monsoon Australia. Kedua faktor ini mengakibatkan suhu di beberapa wilayah mengalami kenaikan yang sangat ekstrim hingga mencapai 37 derajat Celcius. Pesan utama dari video ini untuk masyarakat yang terkena cuaca ekstrim dihimbau untuk memperbanyak konsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi. Dan BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan alat pelindung UV ketika beraktivitas di luar. Dan yang paling penting, BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar pada pukul 10.00 hingga 15.00. Nah, itu tadi keterampilan menyimak. Selanjutnya kita akan kepada keterampilan membaca. Kali ini saya akan membacakan cerita untuk kalian tentang dongeng gajah dan semut. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor gajah yang besar dan kuat. Gajah ini sangat sombong karena tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Ia merasa dirinya adalah penguasa hutan dan sering sekali mengganggu hewan-hewan yang lebih kecil darinya. Suatu hari, ketika gajah sedang berjalan-jalan di hutan, ia melihat seekor semut kecil yang sedang sibuk membawa makanan untuk keluarganya. Gajah tertawa keras melihat semut yang begitu kecil dan terlihat lemah. "Heh, semut kecil, apa yang bisa kamu lakukan dengan tubuhmu yang kecil itu?" ejek gajah sambil menginjak-injak tanah di dekat semut, membuat semut hampir terjatuh. Semut kecil itu tetap tenang dan tidak menanggapi ejekan gajah. Namun, dalam hati semut merasa kesal karena gajah yang sombong dan suka mengganggu. Beberapa hari kemudian, gajah kembali berjalan di hutan. Kali ini, ia melihat sekumpulan semut sedang berjalan bersama membawa makanan. Gajah merasa bosan, lalu memutuskan untuk menggertak mereka. Ia mulai menginjak-injak tanah dan menggoyang-goyangkan belalainya untuk menakut-nakuti semut itu. Semut-semut berlarian ketakutan, tetapi ada satu semut yang sangat berani. Ia berkata kepada teman-temannya, "Kita tidak boleh membiarkan gajah terus-menerus mengganggu kita. Kita harus memberinya pelajaran." Semut-semut lainnya setuju dengan rencana si semut pemberani itu. Keesokan harinya, ketika gajah sedang tidur siang di bawah pohon besar, semut pemberani itu dengan hati-hati mendekat dan memanjat ke belalai gajah. Ia kemudian masuk ke dalam belalai gajah dan mulai menggigit bagian dalam belalai tersebut.
Gajah terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di belalainya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berusaha untuk mengeluarkan semut dari belalainya, tetapi tidak berhasil. Semut kecil itu terus menggigit dengan kuat. Gajah berteriak kesakitan dan mulai memohon kepada semut. Tolong semut kecil, keluarlah dari belalaiku. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Semut mendengar permohonan gajah dan akhirnya keluar dari belalai gajah. Gajah yang merasa lega langsung berterima kasih kepada semut dan meminta maaf atas kesombongannya. Semut mendengar permohonan gajah dan akhirnya keluar dari belalai gajah. Gajah yang merasa lega langsung berterima kasih kepada semut dan meminta maaf atas kesombongannya. Sejak hari itu, gajah tidak pernah lagi mengganggu hal-hal kecil di hutan. Ia menyadari bahwa meskipun sedikit kecil, semut memiliki kekuatan yang luar biasa dan harus dilatih seperti hewan lainnya. Nah, menurut saya, dari cerita ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dan harus menghargai sesama makhluk. Sekecil apapun mereka, kita harus tetap menghargai mereka. Artinya, kita tidak boleh meremehkan orang lain walaupun mereka terlihat kecil dan lemah. Sombongan hanya akan membuat kita dijauhi dan tidak memiliki teman. Selanjutnya, kita akan menerapkan keterampilan bercerita. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah wisata yang terkenal di Kota Langsa, yaitu hutan ini. Hutan kota adalah objek wisata yang terkenal di Langsa. Hutan ini berfungsi sebagai paru-paru kota. Tempat ini menjadi kawasan dengan konsep lambat wisata alam, buatan, dan budaya. Dalam hutan ini ada beberapa satwa yang asri dan indah untuk kita lihat. Dan ada rumah adat Aceh yang bisa kita jadikan tempat berwisata. Serta ada beberapa wahana permainan yang cocok untuk suasana yang sejuk dan rendang, membuat pengunjung bisa menikmatinya dengan santai dan tenang. Banyak wisatawan datang ke sini untuk hanya sekedar berlibur atau bersantai, berfoto, dan menikmati hutan kota yang indah. Dan tempat ini juga menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk mengenal lingkungan. Untuk kalian yang pengen nongkrong, tapi dengan vibes taman atau hutan, bisa banget nih cobain Taman Hutan Kota Langsa. Selanjutnya, kita akan menerapkan keterampilan berbahasa yang terakhir, yaitu menulis. Jadi teman-teman, pesan yang kita peroleh dari 3 keterampilan yang digunakan bahwa ternyata setiap keterampilan saling mendukung dalam proses belajar dan komunikasi. Keterampilan menyimak membantu kita untuk memahami informasi dengan baik. Keterampilan berbicara membantu kita untuk menyampaikan ide secara jelas. Dan keterampilan membaca memperluas pengetahuan dan wawasan kita. Jadi, dengan menguasai ketiganya, seseorang dapat berinteraksi dengan lebih efektif, berpikir kritis, dan mengembangkan kemampuan belajar secara menyeluruh. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.